Kisah ini diceritain sama temanku, seseorang yang ngekos di daerah Jawa Tengah. Nama dan tempatnya sengaja disamarkannya buat jaga privasi. Namanya Reza. Tahun 2022, dia pindah ke kos-kosan yang cukup tua. Bangunannya 2 lantai, sepi, dan punya satu kamar yang gak pernah dibuka di lantai bawah, paling pojok. Awalnya biasa aja. Tapi minggu kedua, Reza mulai dengar suara langkah dari kamar itu. Padahal gak ada siapa-siapa. Pemilik kos cuma bilang, kamar itu udah lama dikunci. Jangan deket-deket ya. Tapi dasar Reza, dia malah penasaran. Dan malam itu, dia ngelakuin satu hal yang dia sesali seumur hidupnya. Mengintip lewat lubang kunci. Apa yang dia lihat? Matanya langsung bertemu dengan mata lain dari balik kegelapan. Bukan mata manusia, tapi seperti mata yang gelap dan dalam, seolah dia yang selama ini ngamatin balik Reza. Reza langsung mundur. Tapi saat dia balik badan, ada sesuatu yang berdiri diam di ujung lorong. Malam itu, Reza mulai susah tidur. Setiap jam 2 pagi, dia selalu kebangun dan pintu kamarnya suka kebuka sendiri. Padahal dia yakin udah dikunci. Yang paling bikin merinding, dia mulai dengar suara orang manggil namanya dari lantai bawah. Reza, sini duduk. Pelan, tapi jelas. Kayak suara bisikan dari balik kerongkongan yang kering. Reza coba tanya ke penghuni kos lain. Tapi mereka malah makin aneh. Ada yang langsung pindah. Ada juga yang ngasih pesan aneh. Kalau kamu udah lihat matanya, berarti kamu udah dicari balik. Malam ketiga setelah itu, Reza mimpi aneh. Dia ada di kamar itu. Gelap, dingin. Ada kasur tua dan boneka duduk di atasnya. Boneka itu senyum, tapi giginya tajam. Dan dari balik tembok muncul sosok cewek. Badannya kaku, lehernya miring, dan matanya. Itu mata yang sama. Mata yang ngeliat balik waktu Reza ngintip. Dia bangun dengan keringat dingin. Tapi pas buka mata, boneka itu ada di ujung tempat tidurnya. Semua itu cuma mimpi buruk. Tapi setelah lihat, boneka itu beneran ada. Dia sadar. Ini lebih dari sekadar mimpi. Reza langsung buang bonekanya ke tempat sampah luar kos. Tapi malamnya, dia mimpi lagi. Dia berdiri di depan kamar bawah. Pintunya kebuka. Ada suara dari dalam, "Kembalikan milikku." Reza terbangun. Keringat dingin. Dia coba buka jendela, cari udara. Tapi bonekanya ada di ambang jendela. Basah kuyup, kotor, dan tersenyum lebih lebar. Keesokan paginya, dia nemuin bekas cap tangan kecil di kaca kamarnya dari bagian dalam. Akhirnya nekat tanya ke ibu kos. Awalnya si ibu ngelak, tapi akhirnya dia cerita. Dulu kamar itu disewa oleh seorang mahasiswi yang pendiam, tertutup. Sampai suatu hari, bau busuk keluar dari kamarnya. Waktu dibuka paksa, dia ditemukan meninggal, duduk di kasur, sambil memeluk boneka. Tapi yang bikin semua orang trauma, mayatnya masih senyum, dan matanya terbuka lebar, seperti masih hidup. Sejak itu, kamar dikunci, bonekanya dibuang, tapi entah kenapa, selalu kembali. Dan, "Kamu ngintip ya?" tanya ibu kos. Reza mengangguk pelan. "Astaga, berarti dia lihat kamu juga." Pintu kamar bawah terbuka sendiri. Penghuni lain panik. Reza merasa harus menyelesaikannya. Dia masuk. Kamar itu masih seperti di mimpinya. Kasur tua, lemari rusak, dan di pojok ruangan duduk sosok cewek rambut panjang, kepala menunduk, memegang boneka di tangan. "Kenapa kamu ngambil milikku?" "Aku cuma pengen tahu," kata Reza gemetar. "Sekarang kamu tahu, rasanya dicari." Tiba-tiba, lampu mati, pintu tertutup. Teriakan Reza menggema. Dan sejak malam itu, dia nggak pernah terlihat lagi.